Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Zulkarnain El Maduri. Video kali ini isu hangat yang akan diangkat berkaitan dengan Syahid Aqil Siraj, Kiai Haji Syahid Aqil Siraj. Dalam klaimnya, dalam sebuah pernyataannya atau ceramahnya di hadapan warga NU, ya sudah pasti warga NU yang mendengarkan. Dan memang bagian dari budaya NU mengklaim tentang kebenaran mutlak. Jadi NU ini mengklaim kebenaran mutlak, bahwa selain NU itu salah. Jadi selain NU itu salah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syahid Aqil Siraj kepada seluruh pendengarnya dari warga NU. Beliau menyatakan kalau agama dipegang selain NU salah. Di agama dipegang selain NU salah. Ini tidak membual. Pernyataan menggebu-gebu disampaikan beliau sebagai bentuk pelampiasan diri di dalam mengklaim kebenaran. Padahal kita tahu al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu di sisi Allah. Jadi sekarang di Indonesia ini agama resminya kalau mengikuti standar Kiai Haji Syahid Aqil Siraj yaitu agama NU, bukan agama Islam, ya, agama NU. Karena yang ditanamkan itu adalah keyakinan yang meyakinkan kepada seluruh warga NU kalau kebenaran itu hanya NU saja. Artinya kalau dipegang Muhammadiyah salah, dipegang Persis salah, dipegang Al-Irsyad salah, dipegang Salafi apalagi itu mungkin dianggap salah. Jadi sudah tidak ada kebenaran di Indonesia ini menurut pemahaman yang disampaikan oleh Syahid Aqil Siraj kecuali pemahaman NU. Mari kita dengar ucapan beliau ini. Nanti salah semua. Kalau agama dipegang oleh orang yang bukan NU, salah semua. Ada yang marah dari apa-apa? Ya Allah, tahlil bid'ah salam. Tahlil kok bid'ah. Baca la ilaha illallah. Nah, itu dia pernyataannya. Jadi pernyataannya itu bahwa agama kalau dipegang selain NU bisa salah. Jadi salah ya, bukan bisa salah, salah gitu. Lah ujung-ujungnya yang dibahas tahlilan. Jadi yang ujung-ujungnya yang dibahas tahlilan. Ini kan lucu, nggak nyambung gitu. Bagaimana beliau sebagai seorang profesor yang menguasai segala bidang berbicara agama, ya berbicara agama kemudian dikaitkan dengan tahlilan. Ya nggak nyambung. Tahlilan itu kan beda dengan tahlil. Kalau tahlil itu benar kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tahlilan ini budaya yang sudah sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat. Apa sih tahlilan? Yaitu sebuah tradisi yang berkembang di kalangan mereka, diagamakan oleh mereka bahwa kalau tidak melalui proses tahlilan belum Islam.
Ini membodohkan namanya. Bukan makin meyakinkan umat Islam, tapi membodohi umat Islam. Tradisi seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kemudian dibilang salah? Persepsi agama Nusantara ini memang yang mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk sikap provokatif terhadap paham-paham lain. Karena yang terjadi adalah inovasi. Agama diinovasi sesuai dengan keinginan. Agama diinovasi sesuai dengan desain. By design. Ya, agama by design. Inovatif atau bid'ah. Jadi bid'ah itu inovasi. Orangnya disebut al-mubtadi', perbuatannya disebut bid'ah. Jadi orangnya itu disebut inovator, perbuatannya disebut inovasi, sifatnya disebut inovatif. Itu. Jadi orang yang berusaha menginovasi agama dengan by design tadi, supaya menjadi agama yang diinginkan oleh mereka, bahwa agama ini yang paling benar. Selain agama yang ditata oleh mereka tidak benar. Wih, ini klaim luar biasa. Dulu kita mendengar, kalau bukan PKB misalnya, karena memang sangat politis sekali ya, kalau bukan PKB, PKS dan sebagainya nggak benar juga gitu. Jadi begitu sekarang akur misalnya dengan PKB, PKS dan sebagainya, jadilah 500%, 1000% halal. Saya bukan ini ya, tapi pernyataan tokoh-tokohnya ini yang sumbang gitu. Tidak elegan dengan pemahaman orang lain dan selalu mengedepankan pemahamannya sendiri, bahwa pemahamannya kelompoknya sendiri itulah yang paling benar. Ini asobiyah tingkat tinggi, saudara. Jadi asobiyah tingkat tinggi ini fanatisme buta, ya, fanatisme buta yang diyakini sebagai wahyu Allah dan nggak bisa diusik-usik, lalu dianggap sebagai kebenaran. Ya, sebagai tahlilan ini sudah menjadi agama. Bagi mereka itu agama. Kalau tahlil dalam pengertian la ilaha illallah, nggak ada yang menggugat itu. Semua bertahlil. Tapi yang dipermasalahkan kalau sudah menggunakan istilah tahlilan dalam definisi kematian. 77, 33, 77, 40, 100, 1000, haulan dan sebagainya. Itu kan sama sekali tidak bersentuhan dengan syariat sudah. Artinya di luar syariat. Apa yang bisa dibenarkan dari perbuatan semacam itu kan tidak ada. Saya pikir kalau seorang yang ahli pikir itu dengan kualitas profesor yang profesi, wah, itu memang berlian cara berpikirnya. Ternyata enggak gitu. Justru yang disampaikan hambar, disampaikan tidak kualitas. Alasan-alasannya gamang, meragukan. Jadi tidak faktual. Yang seharusnya kalau mau diagamakan yang faktual dasar-dasarnya gitu. Bikin yang sangat luar biasa. Ini enggak. Barangkali ini ya dari saya, pernyataan dari Said Aqil Sirot, di mana bahwa agama selain NU jadi agama selain NU, apa agama selain NU, pemahaman selain NU itu salah.
Jadi kalau agama dipegang selain NU salah. Naudzubillah min dalik ya. Jadi kalau sudah agama menjadi agama Nusantara, itu menjadi agama, ini yang parah. Tak sekalian nabinya angkat dari Nusantara gitu. Siapa nabinya yang berhak membawa risalah ke NU-an itu barangkali nanti akan lebih hebat lagi. Kalau sudah mematok agama, pemahaman agama selain NU itu salah. Ini bukan main-main pernyataan seperti ini. Dampaknya takfiri gitu. Dampaknya itu takfiri terhadap seluruh kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang dianggap semua kelompok Islam kafir. Pada akhirnya seperti itu. Mudah-mudahan pencerahan seperti ini bisa memberikan kunci, membuka hati dan cara berpikir kita lebih bagus lagi, lebih baik lagi, agar tidak mudah yaitu terpesona dengan kalimat-kalimat yang keluar dari ahli kalam. Karena kebanyakan ahli kalam itu ya cuma pandai bicara, namanya saja ahli kalam. Pandai bicara, pandai bolak-balik kata, pandai bolak-balik dalil dan sebagainya. Intinya tidak punya dalil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.